pemirsa di rumah. Teman-teman Mongol Lovers, teman-teman DBI, ketemu lagi dengan Mongol di Mongol Stress Channel. Hari ini Kak Mongol pingin ngebahas sesuatu yang banyak orang nanya. Di rumah Kak Mongol bagaimana? Aman-aman aja kah? Kalau setiap kali Kak Mongol ngonten horor, apakah ada yang ikut atau bagaimana? Dan hari ini Kak Mongol ngumpulin orang rumah. Inilah mereka, kan? Ini manajer Kak Mongol namanya Billy, itu Evan, itu Fael, ini Aldo, dan ini Bril. Masih ada adik Kak Mongol satu cewek, Kawabu, nanti dibikinin konten sendiri. Jadi Kak Mongol pengen nanya ke mereka sebagai orang rumah dari Mongol Home, kira-kira selama mereka tinggal sama Kak Mongol ngerasain apa aja, apa yang dorang rasa. Karena ini mayoritas Manado semua nih, 50% Manado, ini Manado Alum Banua. Ini orang Tendano, ini orang Temohon, itu orang Langoan. Saya orang ganteng. Jadi gue mau nanya, mulai yang paling lama di rumah sini adalah Evan. Jadi ini semuanya dikasih nama cewek. Sama Bang ini Yolanda. Itu Rafaela. Ini Evan jadi enggak. Jadi buat Evan nih. Evan pertama kali masuk rumah di sini di hari keberapa lu udah ngerasain beda? Ngana rasa aneh di rumah Pak Kak Mongol? Kalau waktu pertama-pertama sih masih belum ada gangguan-gangguan. Oke. Tapi ingat ya, ini harus jujur ya. Iya. Kalau jujur berarti dapat berkat. Badusta berarti dapat kutuk. Ya, berarti oke, berarti harus jujur. Berarti pertama kali datang belum ngerasain something. Iya. Belum. Hari keberapa mulai berasa aneh? Minggu. Seminggu udah mulai ngerasain something. Apa yang Anda rasa? Yang pertama itu kalau kita coba edit di atas, ada kaki basah yang bajalang-jalang. Oh, ada bunyi orang bajalang. Iya. Oke. Bajalang tapi belakang. Terus kalau kita lihat ke belakang, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Jadi cuman tapi Ngana dengar bener. Iyo. Ada orang bajalang. Iya. Dan itu terakhir hari ini hari Senin. Ini hari apa? Hari Senin. Kapan terakhir merasakan hal yang sama? Atau mungkin udah mulai beda? Beda sih pas KP ART yang so meninggal. Maina. Terus itu DP hawa so beda. Oh, mulai berasa aneh. Oke. Mulai ada gangguan lebih. Oh, yang tadinya cuma jalan, sekarang udah merasa kayak ada orang lewat begitu. Iya. Oke. Berarti kan setelah Evan, Bril toh, baru Aldo. Nah, kalau lu Bril bagaimana? Lu pakai bahasa Jakarta kan orang Jakarta. Banyak sih yang dirasain dari. Lu kan kamarnya pojok di atas. Kamar di atas. Setelah berasa hal-hal aneh tuh. Lu sejak kapan? Maksudnya apa pertama kali masuk udah ngerasain atau? Pertama kali masuk masih aman. Satu bulan setengah baru mulai merasakan hal-hal yang agak nggak masuk nalar sih, agak-agak aneh lah. Banyak hal yang dirasa ketika tidur. Oke. Terkadang kayak tiba-tiba ada orang berdiri di belakang pintu, terus kayak kasih tahu kalau mereka tuh ada di sini. Itu sosoknya gede sih. Cewek cowok? Cowok. Oke. Gede. Itu di mana? Tiang jemuran apa di mana? Di belakang pintu kamar. Jadi kalau kamar Bril kan selalu tidur gelap. Nah, jadi itu selalu ada gede itu. Di kamar. Kamar lo. Ya, terus karena di sini Bril yang muslim, cuma Bril yang muslim. Di sini Bril ketika sholat terkadang kalau misalkan abis baca doa terakhir kayak waladoli, terus amin, terus tiba-tiba suka ada yang di belakang ikut juga. Ada ngomongin satu orang sama gitu. Sama amin, dan itu sering banget terjadi. Sering. Selama sebelum puasa kemarin. Jadi terakhir kapan lu ngerasa? 4 hari lalu itu pas sholat subuh. Sholat subuh. Pas sholat subuh. Dan sering hampir 3 kali Bril dapat di mana pada saat Bril sujud kayak seolah tuh kayak harus ngebuka mata gitu. Biasanya kan kalau sujud tuh tutup mata. Cuma ini kayak yang pengen ngebuka gitu. Terus tiba-tiba pada saat buka mata, sujud itu langsung ngeliat ke bawah kaki, antara dua kaki itu ngelihat ada kaki di belakang Bril. Oke.
Itu sih Jadi yang paling sering. kalau itu kan berarti di lantai atas. Di lantai atas. Kan di kamar abang Bel. lantai bawah, lantai 1. Nah, lu di bawah ngerasain apa kalau udah malam? Kalau di bawah pernah itu pada saat waktu bulan puasa kemarin sahur. Itu banyak kayak interaksi, kayak suara-suara yang duk tiba-tiba gitu. Terus kayak ada yang tiba-tiba jalan, terus tiba-tiba ada yang duduk di kursi merah di ruang tamu. Oke. Nah, kalau yang di kursi merah ini perempuan. Oke. Perempuan tapi udah agak tua ya, kayak nenek-nenek gitulah. Oh, oke. Rambutnya? Rambutnya putih. Oke. Sip. Setelah itu baru siapa? Aldo ya? Aldo bagaimana pertama kali masuk Papaman Perumah? Aldo apakah pertama kali masuk langsung ngerasa dan berinteraksi atau nanti sepersekian lama? Aldo seberapa lama di Paman? Sama setahun belum? Mau 1 tahun. September ya? Ya. Bulan ini Aldo ikut Paman 1 tahun. Bulan Juli. Kan tahun lalu di Gorontalo. Oh iya, benar-benar. Nah, perasaan Aldo bagaimana pertama kali ikut Papaman Perumah? Oke, jadi Aldo ikut Paman itu September kan kemari untuk. Tapi kan di Manado udah dari bulan Juli Iya. toh. Oke. Aldo berangkat ke Jakarta itu September. Untuk beberapa bulan berjalan, semuanya baik-baik saja. Aman-aman aja. Oke. Aldo tinggal di sini, Aldo enjoy semuanya, orang-orang semua welcome. Rumah juga Aldo rasa aman. Tapi Aldo nggak tahu kenapa belakangan ini mungkin Aldo pribadi bukan orang yang kayak sama Berarti Kabril. lu tipikal orang skeptis, nggak peduli dan Kabril Lepon itu kan istilahnya apa Paman ya? Peka. Aldo itu enggak, tapi Aldo ngerasa didatengin di mimpi. Selalu dalam Iya, mimpi. dalam mimpi. Mimpi itu tiap kali Aldo dapat pas Aldo tidur siang, terus tidurnya di bawah. Aldo kan sering tuh tidur di sini, Iya, atau di kursi merah belakang. Aldo tidur, Aldo pernah sekali mimpi tuh Aldo tahu betul bahwasanya dalam mimpi itu kita semua ada di dalam rumah ini, Dalam rumah. Tapi bedanya dinding rumah ini tinggi, lebih tinggi. Tapi yang bikin serem tuh dalam rumah ini ada orang-orang yang pakai jubah warna hitam. Tapi itu bukan orang rumah, orang nggak tahu, mereka banyak. Oh, jadi bukan orang rumah, iya. tapi orang luar rumah. Iya. Tapi ada di rumah. Ada di rumah dan itu rumah ini, gitu. Nah, jadi dalam mimpi itu Aldo pribadi mau cari keluar, coba keluar dari rumah. Tapi dalam mimpi itu Aldo yang berhasil keluar cuma Aldo sendiri, ya, yang lain keluar, yang lain nggak ikut. Paman ada di situ. Paman ada di situ, semua ada Kawau, ada Kabril, semua ada dalam Oke. rumah. Tapi ini bedanya rumahnya dindingnya Lebih, tinggi. oke. Ya. Temboknya lebih tinggi. Tinggi. Aldo coba tuh keluar, Aldo berhasil keluar. Tapi yang lain enggak. Aldo coba lari tuh. Oke. Tapi itu intinya lebih ke mimpi. Oke, tapi ngelihat belum? Kalau ngelihat sering itu, kalau orang Manado bilang ekor mata. Oke, di ujung Iya, mata. Ini Aldo kan minum nih di bawah. Aldo mau minum toh, mau ambil air minum, kan sebelah kanan tangga kan, tangga. Itu sering Aldo lihat ada Orang yang kayak naik. Iya, sekelebat di tangga, entah perempuan, kayaknya perempuan sih Paman. Oh, Di tangga terus itu. dia naik ke atas. Ya, nanti kan itu kalau ada begitu, orang mau 2 kali cek tuh Pak. Begitu. Tapi Aldo tahu ada begitu. Ada orang lewat Ada tadi, orang lewat. sekelebat bayangan lewat. Iya. Tapi Aldo takut, Aldonya enggak? Kalau untuk sekarang sih karena Aldo rasa Selama maksudnya, sebisa berkompromi, sesantai-santai aja. santai. Nggak ada yang perlu ditakuti. Oh, oke. Setelah lu baru Bapak manajer. Berarti Bapak manajer udah kurang lebih 8 bulan jadi manajer. Manajer sejak menjadi manajer Mongol pertama kali masuk ke sini, Bapak manajer nyanda rasa apa-apa tuh mulai berasa. Pertama kali nyanda sih. Enggak. Pertama kali itu nggak kerasa apa-apa, jadi fine-fine aja. Mulai berasa Masuk di bulan-bulan ketiga, bulan keempat kayaknya. Nah itu mulai sering ketindisan. Oke, Setiap malam. ketindian. Tidur kayak ada sosok. Di momen pertama ngalamin hal Misti. Iya. Nggak masuk di misti akal. Itu mimpi gitu. Mimpi. Jadi, pas tidur malam di lantai bawah. Nah, kita ketindisan 3 kali Dalam satu di malam itu. Di ketindisan ketiga itu karena sudah langsung gak nyaman, kita mau ambil air putih. Oke, mau minum. Dia minum di dapur.
Nah pas mau ambil air putih itu keluar pintu kamar, tiba-tiba jadi itu posisinya waktunya itu sekitar jam 1 malam kalau nggak salah. Nah pas keluar kamar, tiba-tiba di lantai atas kita dengar ada orang kayak lari, putar-putar, jadi kayak di lantai atas, di lantai 2. Nah kan orang-orang rumah tuh pada kadang kan iseng gitu, maksudnya sering nakut-nakutin. Kadang aku pikir tuh pertama Bril, karena Bril kan sering iseng orangnya kan iseng banget, jadi langsung spontan kan ke atas mau ngecek gitu. Ternyata Pas di atas emang semua udah tidur, karena posisinya kan itu udah jam 1 malam. Lihat semua, kita cek satu-satu kamarnya udah tidur semua. Jadi siapa yang di iya, atas? masih positive thinking waktu itu. Kayaknya mungkin ada satu orang yang mau lari ke toilet, ke bawah lagi, Turun mau lagi. turun lagi mau ambil air minum kan, tadi mau minum. Pas lagi ambil air minum di dispenser, tiba-tiba suara itu muncul lagi, lari-lari Di atas. Iya. Cuma ini kayaknya ini bukan Ngerjain. manusia ini, maksudnya ini kayaknya udah makhluk lain ini. Sementara ambil air minum itu kan sekitar 1 menit kayaknya baru full gelasnya. Tiba-tiba langkah itu kayak semakin lama semakin lambat, dan suaranya itu kayak mau turun tangga. Waktu itu kayak ini kayaknya orang rumah ini, dia mau bikin kaget, tau, pikirnya begitu. Jadi kita so siap-siap lagi ambil dispenser, mau siap-siap mau lihat gitu, ini siapa begitu kan. Pas suara jejaknya itu udah di pertengahan tangga, langsung refleks kan mau lihat orang itu siapa. Pas refleks lihat begini, nggak ada orang. Tapi udah berasa dia turun. Iya, karena dispenser kan posisinya kan deket tangga. Iya. Pas lihat nggak ada orang, dan jejak itu persis di tengah-tengah tangga, berhenti. Tiba-tiba itu Merinding. Iya, bulu-bulu nyawa. Orang Manado bilang ya merinding, tiba-tiba merinding, terus kepala jadi besar. Kepala rupa jadi besar begitu. Langsung ngerasa ini bukan lagi lain, manusia. gitu. Akhirnya situ langsung cepat-cepat langsung ke Masuk kamar kamar. lagi tidur. Singkat cerita, beberapa hari kemudian itu ngalamin lagi Hal yang sama. Iya, ketindisan lagi, dan ketika ketindisan itu berlanjut sampai ke ketindisan keberapa kali, tiba-tiba situ seperti mimpi tapi lihat di dalam rumah. Jadi kayak gambarnya ada di dalam rumah. Nah di situ di tangga, jadi posisinya aku lihat dari depan kamar mandi yang sana, terus lihat di arah tangga. Nah di arah tangga itu bisa lihat jelas gitu, di situ ada sosok kayak perempuan yang kayak Bril bilang tadi kayaknya, yang sering duduk di depan Di sofa ruang tamu. merah. Iya, perempuan, terus rambutnya panjang putih, tapi mukanya kayak hancur gitu, kayak muka memang bener-bener hantu, setan gitu kan. Nah pas lihat, tiba-tiba dia langsung berhadapan-hadapan itu. Pas berhadapan-hadapan, tiba-tiba dia langsung teriak, kencang banget dia teriak keluar gitu, dia bilang keluar. Di situ kan langsung refleks mau bangun kan, itu kan posisinya lagi tidur, mau bangun tapi nggak bisa bangun, dia teriak kencang banget. Akhirnya dalam mimpi itu aku langsung ngomong dalam nama Tuhan Yesus gitu. Oke. Ngomong begitu. Akhirnya singkat cerita kebangun. Pas tidur lagi, tiba-tiba muncul lagi, jadi ketindisan lagi. Hal yang sama. Terus, iya, hal yang sama, tapi posisinya jadi mimpi itu tiba-tiba aku keluar kamar, ini dalam mimpi ya, keluar kamar, terus ke arah lantai 2. Jadi pas ke arah lantai 2, nah di mimpi itu aku lagi bawa baju kotor, mau ke tempat cuci kan, tempat cuci baju. Pas ke tempat cuci baju, refleks lihat ke arah depan kamarnya Bril sama teman-teman yang lain kan. Refleks lihat Tempat kiri. jemur. Iya, tempat jemuran. Pas lihat lah, ada si sosok yang kemarin yang dilihat yang rambut panjang lagi duduk di depan pintunya kamarnya Bril. Lagi duduk tapi hadap belakang, nggak bisa lihat kan. Pas lihat lah, itu ada sosok yang kemarin itu gitu. Tapi anehnya pada saat itu nggak takut, nggak ada perasaan takut sama sekali. Jadi
pada saat itu langsung lanjut aja, jadi nyuci baju di mesin cuci, terus balik lagi, dan di situ posisinya Orangnya masih ada. Dan nggak tahu kenapa pada saat itu tuh apa kayak dikontrol. Dan pas balik lagi Sosoknya masih ada di depan pintu kamar. Aku langsung hampirin ke sosok itu, tiba-tiba langsung ambil ember, terus langsung isi air. Yang anehnya di situ aku mandiin si sosok ini. Nah, itu kan berarti di mimpi. Tapi kalau pengalaman yang paling lu ngerasain beberapa hari terakhir apa? Tapi tidak dalam mimpi. Jadi kan kalau dia ngerasa ini ngelihat, tuh ngelihat. Nah, Ngana pernah lihat enggak? Pernah. Beberapa hari yang lalu di kamar mandi. Pada saat itu lagi nyuci muka, mau beres-beres mau tidur. Nah, itu pas kan cuci muka harus tutup mata kan ya. Pas siram air, pas buka mata, tutup mata pertama kali, tiba-tiba itu sebelumnya nggak berpikir hal-hal yang horor, nggak kepikiran hal yang begitu. Cuman tiba-tiba pas tutup mata di dalam kegelapan itu tiba-tiba ada muncul sosok, ada muka wajah yang berlumuran darah. Itu kan langsung tiba-tiba kaget kan, pas lagi cuci, kenapa tiba-tiba muncul ini muka begitu, muka yang berlumuran darah, tapi nggak tahu ini mukanya siapa karena kan banyak darah atau DP. Mungkin halusinasi begitu kan. Bisa. Iya. Akhirnya lanjut kan cuci muka, pas tutup mata lagi, tiba-tiba di situ jelas banget kayak aku tuh posisinya lagi di atas bukit, terus lihat dari atas ke bawah ada, jadi itu posisinya lagi di hutan gitu. Suasananya di atas bukit, lihat ke bawah ada beberapa orang, kayaknya 5 orang deh. Itu 5 orang lagi gotong sesuatu. Yang aku lihat dari atas bukit lagi gotong sesuatu, ada sekitar 5 orang. Terus lihat kan ini, jadi pas lagi nyuci muka tuh kayak penasaran gitu, ini apa sih? Jadi kayak penasaran, jadi tetap tutup mata, jadi pengen mau lihat ini mau mengarah kemana. Karena ini udah. Tapi itu bukan di mimpi toh? Bukan mimpi. Jadi ini kayak lu jadi kayak penglihatan kayak dibawa gitu kan ke. Nah, cuman jadi sekarang pertanyaannya adalah hal-hal itu mengganggu enggak Pak Ngana? Jujur kalau pertama-pertama ya, kalau pertama-pertama kayak ketindisan itu sangat-sangat mengganggu mungkin ya. Cuman kayak kesini udah dianggap terbiasa, santai. Iya, jadi mulai terbiasa dan cuekin. Udah mulai bisa mengontrol kan. Kayak begitu, kalau misalnya ngalamin hal begitu lagi udah bisa kontrol dalam usia. Kalau aku kan Kristen, jadi langsung doa, baca Alkitab gitu, misalnya saat itu bisa refresh lagi tuh pikiran-pikiran yang mengarah ke hal. Kalau file pertama kali masuk sini setelah 2 hari tinggal sama paman di sini, langsung ngerasa ada sosok yang sama di mana? Ya, cewek. Di atas, di bawah? Yang di atas. Di atas. Kalau itu masih biasa, nggak terlalu takut karena waktu di Manado biasa aja lihat toh. Jadi nggak terlalu takut. Tapi kapan yang bikin Ngana takut? Yang paling kita takut itu pas paman ada konten DMS. Yang itu ada sosok setengah badan hitam itu. Itu yang kita lihat di atas pintu di rumah. Iya, itu sudah jam berapa ya? Jam 11:30 itu yang kita nonton. Jadi kita nonton YouTube yang video itu. Kita langsung dapat lihat sebelum paman bilang yang ada itu setengah badan yang di video, kita lihat, kita lari ke atas. Kita bangun Pak Epen, kita lihat ada bukan setan, mar iblis, rupa iblis begitu. Di rumah. Di rumah. Tapi Ngana bauni di video. Di video. Paman itu ada sementara ngonten. Ngonten yang itu. Nah sekarang kalau seandainya terakhir kapan Ngana rasa? Kalau terakhir pas itu kita dengkawau itu ada ganggu di atas. Yang itu. Ada pasir. Dorang rupa di genteng itu ada rupa dorang lempar-lempar ke pasir. Kayak ada. Jadi mereka jadi adanya Kamongol Kawawu sama
File tuh ngerasain ada bunyi pasir di genteng. Jadi, nah cuman kan yang paling itu adalah Billy, karena kemana Kak Mongol pergi, Billy tuh selalu ikut kalau manggung. Atau kalau ngonten itu biasanya sama Epen. Nah, Epen sama Bril. Di konten mana, di DMS atau Kalapuna atau YTT, di daerah mana yang menurut lu berdua paling ngeri? Pertama kali ikut Kak, di Bandung. yang Bandung. di Yang hotel oh iya tahu yang layak itu. yang ada kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Di situ kan kita pertama kali lihat itu kuntilanak merah. Iya, ngana yang rekam kan? Iya, kita yang rekam. Oke, kalau Bril Kalau Bril posisi yang paling agak serem sih, memang serem itu di Bogor. di Bogor kontennya Syuting YTT. YTT itu yang di pokoknya rumah itu rumah pembunuhan satu keluarga. yang kita bawa kucing. Iya, bawa kucing, pulang bawa kucing. Yang Itu benar-benar serem. Itu di situ Di lu situ- ngerasain. Di situ sama satu lagi kalau di DMS sih kemarin yang pas ke truk di puncak itu, karena Bril langsung ngelihat langsung. Oh, lihat yang sosok abang bapak-bapak yang itu. lari-lari itu, yang abang kabur, Heeh, yang betul. syuting kabur itu, Jadi posisinya itu memang ngelihat bener jelas sih, bapak-bapak itu di tengah-tengah pintu. yang hijau itu kan, yang di rumah itu kan. Rumah villa besar itu. Oh itu berarti situ. Nah sekarang ke bapak manajer. Bapak manajer kan ikut DMS. Kalau YTT belum pernah ikut. Nah di DMS mana yang bapak merasa agak sedikit spooky nice to meet you. Itu di mana ya, Bang? Daerah mana yang yang ada ibu-ibu bawa motor tuh? Oh, Tangerang. Tangerang ya? Tangerang. Yang bulan yang sampai muntah-muntah pokoknya waktu itu. Yang hamil. Iya, yang ngerasa hamil itu. Oh yang kita mampir di mall numpang pipis, kelar pipis tahu mall pengumuman tutup. Oh iya. Itu paling serem. Iya, karena waktu itu kan memang tiba-tiba ada si ibu-ibu datang ke kita nanyain yang kayak yang aneh pokoknya. Jadi Dia pakai motor itu. iya, yang pakai motor. Oke. Kalau Aldo pernah ikut? Iya. Kalau Aldo pernah waktu itu. Yang Aldo setuju sama ini yang Kabril waktu itu ke Bogor itu yang satu keluarga yang bunuh bapaknya. Iya. Yang bunuh bapaknya. Bintang tamunya Farul. Oh iya, Farul. Aldo waktu itu kan ikut kan paman ke Yang mana? Bogor. Itu yang kita yang Oh yang bawa kucing. Kita masuk Karena- rumahnya tuh agak-agak susah, curam. naik nanjak terus itu kan waktu itu paman ikut kan ke dalam kita ikut ke lokasi kan tapi kita di luar orang bilang udah pakai sebiar tuh jadi terasa takut no Aldo waktu itu terasa takut sekali. Jadi, Val kan belum pernah ikut. Val yang belum. ikut yang barusan tuh ke Bogor. Oh yang terakhir Puncak, yang episode Mongol kabur. Nah jadi sekarang pertanyaan terakhir buat lu berlima nih 1, 2, 3, 4 pegang aja paman ada. Dalam hal yang namanya penampakan, ngerasain, ya toh ngoni rasa, ngoni boleh lihat di ujung mata. Bagaimana ngoni bisa tetap membuat diri berani? Apakah dengan, kalau Bril kan salah satunya, Billy kan berdoa, nyebut nama Yesus, karena Kristen toh. Kalau Bril, apa yang pertama kali Bril lakukan di saat Bril ngerasain sesuatu yang, apakah langsung ayat kursi, Al-Fatihah atau apa? Atau diem aja? Biasa aja sih kalau Bril, nggak pernah yang Nggak panik? nggak terlalu diambil pusing, tapi nggak terlalu dipikirin sih bang kalau yang kayak gitu-gitu. Memang agak terganggu, tapi ketika benar-benar terganggu ya paling seperti biasa ya, doa tetap. Oke, lo gimana? Kalau Aldo pribadi ya pasti nggak tahu mungkin apa jadi masih aja panik. Masih jaga tetap rupa ada. Tuhan, rupa Tuhan. Masih Takut shock, kita, iya. masih suka Masih jadi panik. shock, ya, Oke. masih jadi shock. Kalau Evan, Puput Kalau kita dicuekin. langsung aja lari dalam kamar sih. Kalau waktu Oh, Karena langsung. langsung ambil laptop, taruh di dalam kamar. Yang tadinya ngedit di luar langsung bawa ke kamar. Bawa di kamar. Kalau file Kalau kita ya berserah diri. Dia aja. Pasrahkan masih lah. kita tuh lebih gagah dari setan. Hai. Kalau bapak Jadi manajer- maku haga. Kalau bapak manajer
tetap kayak tadi, maksudnya prinsipnya kan kalau udah mulai mengganggu ya berdoa Oke. gitu. Tapi yang penting adalah sampai hari ini nggak merasa harus kan ada beberapa orang yang tinggal di sini memilih untuk pergi karena nggak kuat ya, karena mereka diganggu. Jadi sebenarnya sofa merah yang itu adalah tempat duduknya si sosok perempuan itu. Baru dibawa toren air, tong air di tempat cuci. Nah itu di tempat cuci, ya kan? Nah itu yang Kak Wawu bilang selalu dengar-dengar bunyi kayak orang lempar pasir. Nah cuman yang sosok yang di sofa ini tuh selalu dia di atas jam 12 baru turun. Nah dia akan duduk sampai jam 3 subuh, di situ dia duduknya. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih. Jadi ini adalah orang-orang yang ada Maka Mongol. Masih ada Kak Wawu. Kak Wawu ini cewek, adik mamanya Belia, mamanya Kak Wawu sama mamanya Bang Mongol itu kakak beradik. Terus masih ada Jonathan juga, masih ada Jo, masih ada Bro Angki tinggal di sini juga. Jadi masih ada beberapa orang yang mereka juga merasakan hal yang sama di rumah Kak Mongol. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa oh tinggal sama Kak Mongol mah aman-aman aja, enggak juga. Banyak anak-anak rumah yang selalu diganggu, dan tapi ya sampai hari ini sih ada batasan yang sudah Kak Mongol dibilang kompromikan dengan sosok-sosok pengganggu. Dan Kak Mongol selalu jujur bahwa Kak Mongol udah bilang ke mereka jam 12 malam sampai jam 3 pagi boleh engkau ada di sini. Tapi kalau udah masuk lebih dari jam 3 udah saya pengendali rumah ini. Karena kalaupun orang bilang kenapa Kak Mongol nggak usir, sejujurnya Kak Mongol juga nggak ada hak untuk mengusir karena mereka lebih dulu yang tinggal di sini. Tetapi kita lebih ya udahlah biarin aja selama dia nggak ngeganggu, selama dia nggak rese sih buat Kak Mongol aman-aman aja. Kalau seandainya apakah Kak Mongol merasa ada hal-hal yang di luar batas? Banyak. Kak Mongol pribadi sampai hari ini boleh tanya sama mereka serumah, saya tuh selalu tidur di atas jam 3 pagi. Saya tidak pernah tidur jam 10 malam. Saya selalu tidur di atas jam 3 pagi karena satu, saya menghindari something di saat saya nanti tidur. Yang kedua adalah setiap hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib diarahkan ke rumah Kak Mongol atau bergerak di sekeliling rumah Kak Mongol, batasnya mereka selalu sampai jam 3 pagi. Oleh sebab itu, Kak Mongol di rumah ada stick golf nomor 1 nomor 6, nomor 7 sama nomor 3. Terus Kak Mongol juga mencoba menanam beberapa pohon-pohon untuk meminimalisir hal-hal yang berbunyi dunia kegelapan ada di rumah Kak Mongol. Pohon pisang Kak Mongol potong, semuanya Kak Mongol udah tebas. Jadi ya everything aman terkendali. Jadi juga buat teman-teman di rumah jangan izinkan hal-hal yang tidak baik ada di rumah kita. Tapi kalau memang mereka lebih lama di rumah kita, biarin aja. Tetapi kita harus pasang pagar, pasang pengaman untuk lu nggak boleh ngelewatin batas ini gitu. Jadi buat teman-teman di rumah tetap kembali lagi adalah mereka sebanyak apapun berkeliaran di rumah kita, tetap kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Jadi jangan pernah ada ketakutan, jangan pernah ada rasa bagaimana, tetap santai-santai aja, tetap masih ada Tuhan yang menjaga hidup kita. Di rumah juga kayak Bril, dia sholat Jumat, dia juga kadang tadarusan, otomatis ada dua kekuatan, saya Kristen, Bril Muslim. Kita berdoa dengan niat hati yang sama bahwa untuk untuk jaga rumah, untuk jaga orang-orang yang ada di rumah. Jadi tetap Tuhan lebih besar daripada setan atau siapapun. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Saya mau dadah. Thank you. Berapa menit?